Setelah Samson tertidur, Delila memanggil seseorang untuk mencukur 7 utas rambutnya sehingga lenyaplah kekuatan Samson. Delila adalah gadis menawan Filistin yang sengaja diumpankan para pemimpin Filistin kepada Samson yang dianggap sebagai bahaya besar bagi mereka. Delila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, Kasing Rebedo Nir ing Samikala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang sejarah awal mengenai konflik Israel dan Palestina. Sejarah dimulai setelah Presiden Amerika Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, pemberitaan mengenai konflik Israel dan Palestina kembali memanas. Konflik antara Israel dengan Palestina sebenarnya bukanlah berita baru. Dalam narasi sejarah, konflik antara Israel dengan bahkan tidak hanya Palestina, melainkan negara-negara Arab, di mana tertulis dengan gamblang sebagaimana ditulis oleh Tom Saget dalam bukunya yang berjudul 1967 Israel, The War and the Year That Transformed the Middle East. Israel pernah terlibat konflik dengan Mesir pada Juni 1967. Kala itu 183 pesawat pengebom tempur Israel secara bergelombang menggempur Mesir. Mesir kalah. Namun kekalahan dalam perang 1967 itu membuat hubungan Mesir dengan Suriah, negara yang sebelumnya juga terlibat konflik dengan Israel, makin erat. Presiden Mesir saat itu adalah Anwar Sadat dan Presiden Suriah Hafez al-Assad sepakat menggempur Israel secara bersamaan. Perang pun pecah kembali pada 1973. Suriah menggempur Israel dari utara dan Mesir menggempurnya dari selatan. Setelah pecah perang selama 19 hari, 7.000 tentara Mesir tewas dan terluka. 11.600 tentara Israel tewas dan terluka. Dan 9.100 tentara Suriah tewas dan terluka. Mesir kehilangan 1.100 tanknya, Israel kehilangan 840 tank, dan Suriah paling banyak, yakni 1.200 tank. Konflik antara Israel dengan Palestina sendiri bermula ketika gagasan pendirian tanah air Homeland Yahudi mengemuka di kalangan tokoh Zionis.
Tokoh paling berpengaruh dalam Zionisme selama abad ke-19 adalah Theodor Herzl, yaitu pada tahun 1860 sampai 1904. Pada 1896, ia menerbitkan buku berjudul The Jewish State, an Attack on the Modern Solution to the Jewish Question. Menurut Herzl, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah Yahudi di Eropa adalah dengan menciptakan homelun Yahudi. Sebenarnya wilayah yang pertama kali ditunjuk untuk dijadikan homelun Yahudi bukanlah Palestina. Dalam Kongres Zionis ke-6 pada tahun 1903, setelah melalui perdebatan panjang, gagasan Herzl untuk menjadikan Uganda sebagai homelun Yahudi dipilih. Gagasan Herzl tersebut didukung oleh 295 suara melawan 177 suara menentang, sementara 100 suara abstain. Namun pada 1904, Herzl meninggal dunia dalam usianya yang ke-44. Setelah meninggalnya Herzl, Kongres Zionis ke-7 akhirnya menolak apa yang disebut dengan rencana Uganda yang dicetuskan Herzl. Pada tahun 1905 dilakukan lagi pemungutan suara dalam sebuah kongres dan mereka memutuskan Palestina sebagai homelun kaum Yahudi. Dari sinilah persoalan dimulai. Karena sejak Palestina mereka putuskan sebagai homelun bagi kaum Yahudi, terjadilah gelombang imigrasi ke Palestina. Pembangunan homelun Yahudi itu dipuncaki dengan pecahnya perang pada 1948 yang oleh Israel disebut sebagai Perang Kemerdekaan Israel. Sebaliknya, bagi bangsa Arab, inilah awal perang penjajahan. Jalur Gaza dalam ingatan sejarah orang-orang Yahudi. Sebenarnya Gaza dikenal sebagai kota yang banyak pesta, bergaya hidup hedonis, pusat perdagangan, dan kemewahan dunia. Sehingga bukanlah tempat ideal bagi orang-orang Yahudi saleh. Namun, menurut mereka, Gaza juga satu pusaka milik suku Yehuda, keturunan Yakub yang disebut juga Israel. Gaza adalah bagian dari Yudea, sebutan wilayah yang dikuasai oleh suku Yehuda. Dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa pada zaman Raja Salomon tahun 960 sampai 922 sebelum Masehi, Gaza menjadi batas paling barat kerajaan tersebut. Dogma Yahudi juga sudah menahbiskan bahwa bangsa Filistin adalah musuh abadinya. Rivalitas bangsa Filistin dengan keturunan Yakub memang memiliki cerita panjang. Salah satunya yang menarik dikemukakan di sini adalah kisah Samson dan Delilah. Dikisahkan Samson adalah laki-laki perkasa dengan rambut gondrong yang pernah dicukur sejak lahir. Saking perkasanya, ia dapat mengalahkan singa dengan tangan kosong. Namun, kisah cintanya dengan Delilah menjadi awal petaka baginya. Delilah adalah gadis menawan Filistin yang sengaja diumpankan para pemimpin Filistin kepada Samson yang dianggap sebagai bahaya besar bagi mereka. Delilah dipesan untuk mencari tahu rahasia kekuatan Samson dengan imbalan uang. Samson bertekuk lutut di hadapan Delilah dan menceritakan rahasia kekuatannya. Ketika sudah diketahui kelemahan Samson, rahasia kekuatannya ada pada rambutnya, Delilah menggoda Samson untuk tidur di pangkuannya. Setelah Samson tertidur, Delilah memanggil seseorang untuk mencukur 7 utas rambutnya sehingga lenyaplah kekuatan Samson.
Apapun alasannya dan siapapun pemenangnya, peperangan selalu menyisahkan kerugian. Selama 22 hari, ofensi militer yang dilancarkan Israel sejak 27 Desember 2009, The Palestine Center of Human Rights (PCHR) mencatat korban tewas di pihak Palestina mencapai 1.251 orang. 179 orang diantaranya adalah pejuang Hamas, 168 polisi, 292 anak-anak, dan 97 perempuan. Belum lagi korban luka-luka yang menurut Jaber Wishart, Deputy Director of the Palestine Center for Human Rights, mencapai 4.356 orang, di mana 1.133 diantaranya adalah anak-anak dan 735 korban lainnya adalah perempuan. Korban ini tidak sebanding dengan korban pihak Israel, di mana menurut catatan Israel Defense Force 3 penduduk sipil dan 10 tentara Israel tewas. Perang Israel dengan Palestina memang bukanlah perang yang sepadan. Perang Israel dengan Palestina meminjam bahasa Taufik Ismail pada tahun 1989 adalah perang laras baja melawan timbukan batu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah kami butuhkan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu Sakuntumasi, kasih rebedo, miret ing Sambikala. Wow.